Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Yuniter Cahyanti dari kelas PL3B2 dengan NIM 235125007 SV22146. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan cara kerja dari aplikasi kalkulator sederhana yang telah saya buat menggunakan Kotlin di Android Studio. Jadi, di sini kita akan memulai dengan file XML, kemudian beralih ke kode Kotlin lainnya, dan bagaimana semuanya bakal bekerja sama. Oke, yang pertama di sini kita dapat melihat file XML yang berfungsi untuk mendesain tampilan aplikasi di dalam linear layout. Saya menambahkan constraint layout yang berisi dua text view untuk menampilkan hasil perhitungan. Yang pertama ada pref TV yang digunakan untuk menampilkan input atau operasi yang sedang berlangsung, sedangkan result TV digunakan untuk menampilkan hasil akhirnya. Setiap text view memiliki ukuran teks yang disesuaikan dan diatur agar berada di posisi paling atas dan bawah dalam constraint layout. Selanjutnya, ada beberapa button yang digunakan sebagai tombol pada kalkulator, seperti tombol angka, tombol operator, dan tombol backspace. Saya menggunakan linear layout dengan style button row untuk mengatur tombol-tombol ini dalam baris-baris yang rapi. Masing-masing tombol menggunakan style button 6 atau button operator yang telah diatur pada file XML untuk konsistensi tampilan. Kemudian ada warna dan bentuk tombol yang diatur dalam file button background. Selanjutnya, saya akan membahas tentang file mainActivity.kt yang mengatur logika dari aplikasi kalkulator ini. Di sini, saya memulai dengan mendefinisikan variabel can-add operation untuk memastikan bahwa operasi matematika hanya bisa ditambahkan setelah ada angka. Kemudian, kita menggunakan activity main banding untuk menghubungkan layout XML dengan kode Kotlin. Kemudian terdapat beberapa metode seperti metode backspace action yang memungkinkan pengguna untuk menghapus karakter terakhir setelah diinput. Sedangkan number action akan menambahkan angka yang ditekan ke pref TV. Logika ini dapat memastikan bahwa pengguna nantinya dapat memasukkan angka secara berurutan. Pada metode operation action, operasi seperti tambah, kurang, kali, dan bagi hanya akan ditambahkan jika sebelumnya ada angka. Itu terjadi karena dapat mencegah kesalahan input. Kemudian ada metode all clear action, di mana metode ini akan menghapus semua input dan hasil sehingga layar bersih untuk perhitungan baru. Kemudian untuk menghitung hasil perhitungan, metode equal action akan dipanggil, yang kemudian akan menggunakan calculate result untuk menghitungkan nilai dari input yang ada. Logika perhitungan ini dibagi menjadi beberapa metode seperti digit operators, times division calculate, dan add subtractor calculate untuk memudahkan pembacaan dan pemeliharaan kode. Di mana nantinya pastikan bahwa kalkulator telah bekerja dengan baik untuk operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian di sini saya menambahkan beberapa file seperti file untuk warna, file untuk style, file untuk background. Selain file XML dan Kotlin, penting juga untuk memahami bagaimana warna akan diatur di dalam aplikasi ini. Warna-warna yang digunakan saya definisikan di dalam file colors yang terletak dalam folder res values. Di sini saya dapat mendefinisikan berbagai warna yang digunakan untuk latar belakang, teks, dan tombol. Misalnya warna utama aplikasi ini diatur menggunakan color primary dan color primary dark yang digunakan untuk memberikan kesan visual. Saya juga menambahkan style untuk tampilan dan memudahkan pengaturan gayanya nanti. Di sini saya mendefinisikan beberapa gaya untuk tombol dan layout, misal gaya button 6, button operator, dan gaya lainnya. Misalnya gaya button 6 dan button operator yang diterapkan pada tombol angka dan operator yang dapat mengatur ukuran teks, margin, padding, serta latar belakang tombol. Dengan menggunakan style ini, saya dapat memastikan bahwa semua tombol memiliki tampilan yang konsisten nantinya, dan jika ada perubahan gaya, kita hanya perlu mengubah di satu tempat saja. Ini juga menggunakan kode XML yang akan lebih mudah dipahami.
Selanjutnya, saya juga menggunakan Drawable XML untuk mendefinisikan bentuk dan efek tombol saat ditekan. Button background XML ini akan mengatur tampilan tombol angka dan operator. Di sini saya menggunakan elemen shape untuk mengatur sudut tombol jika melengkung dan solid untuk mengatur warna latar belakang. Sedangkan untuk file backspace XML, ini digunakan untuk tombol backspace. Sama seperti file button background tadi, saya mengatur warna latar belakang dan bentuk tombol serta efek saat ditekan. Dengan menggunakan file drawable ini, saya bisa menciptakan tombol dengan tampilan yang lebih dinamis dan interaktif. Kemudian ada file string di mana saya menyimpan semua teks yang digunakan dalam aplikasi ini. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendemo kodenya atau meng-close kodenya. Oke, jadi di sini bisa dilihat tampilan awalnya seperti apa, ada backspace, ada number, ada operator yang saya gunakan untuk clear semuanya, ada equal juga. Oke, saya akan mencoba untuk meng-close kodenya. Saya telah membuat tampilan seperti yang diberikan oleh kakak asisten dosen, di mana di sini ada button backspace untuk menghapus angka, kemudian ada beberapa operator seperti pembagian, perkalian, pertambahan, dan pengurangan. Kemudian ada equal untuk sama dengan yang warnanya hijau, dan untuk clear semuanya ada di sebelah sini. Oke, berikut adalah angka-angkanya. Mari kita coba untuk menghitung. Di sini saya akan mencoba untuk menghitung menggunakan operator penjumlahan, di mana 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oke, berarti operator penjumlahan bisa dioperasikan. Kemudian saya akan mencoba perkalian, 1 dikali 3 sama dengan 3. Kemudian ada pengurangan, 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Kemudian ada pembagian, 9 bagi 3. Saya akan mencoba untuk menghapusnya menggunakan backspace 12. Kemudian saya akan mencoba menghapusnya menggunakan tombol backspace ini. Kemudian angka akan terhapus. Demikian penjelasan singkat mengenai kode yang saya gunakan untuk membuat aplikasi kalkulator sederhana dengan menggabungkan desain di file XML dan logika di Kotlin. Kemudian dengan mengelola warna, gaya, latar belakang, dan string di file terpisah ini, saya bisa membuat aplikasi yang lebih terstruktur, yang mudah dikelola. Di mana ini dapat membantu saya ketika ingin melakukan perubahan desain untuk menambahkan fitur baru nantinya. Sekian video penjelasan tentang kalkulator sederhana menggunakan bahasa pemrograman Kotlin di Android Studio. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.